Jadi infrastruktur pertanian itu sangat penting sekali untuk mendukung produktivitas, untuk mendukung produksi pertanian dari hulu ke hilir petani-petani yang ada di Indonesia, terutama yang ada di wilayah Jawa Timur seperti itu. Karena ketika hulunya baik, hilirnya tidak baik, itu akan berdampak terhadap produktivitas pertanian seperti itu. Sehingga penting untuk didukung berkaitan dengan infrastruktur yang ada di pertanian seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Rakyat. Nah, di episode kali ini saya Yuri Sabrina bertemu lagi dengan beliau karena di episode yang sebelumnya saya pernah ngobrolin tentang transportasi laut, dan kebetulan di episode kali ini saya ngobrol lagi sama beliau. Ada Pak Huda di sini. Ya, selamat datang Pak Huda. Hadir kembali di M Radio. Kita bisa berbicara panjang lebar berkaitan dengan infrastruktur pertanian. Ya, betul. Kalau yang di episode sebelumnya kita ngobrolin tentang transportasi laut ya Pak. Jauh banget ya dari laut ke darat sekarang ya Pak ya. Dari laut ke darat. Nah, meskipun obrolannya serius tapi kita tetap santai aja. Serius karena yang serius itu kan bagian yang tua-tua. Iya, betul. Nah, ngomongin soal infrastruktur pertanian nih Pak. Ini kan ada jalan rusak ya, irigasi mati dan akses yang susah, dan akses susah ini bisa bikin petani kita banyak rugi gitu loh. Dan kita semua juga akhirnya kelaparan. Ini adalah salah satu hal yang mungkin dianggap remeh tapi krusial. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, kita akan bahas ini, kenapa pembangunan infrastruktur pertanian ini bukan cuma soal proyek aja, tapi juga soal perut makan. Ya kan? Jadi mari kita mulai di pertanyaan pertama. Kenapa infrastruktur pertanian itu penting, Pak? Bisa dijelaskan dulu ke Empower nggak sih secara umumnya? Terima kasih Mbak ya. Hari ini kita akan membahas berkaitan dengan infrastruktur pertanian. Mungkin di benak dari masyarakat luas, infrastruktur itu kan hanya berupa pembangunan, jalan yang dilalui oleh mobil, jalan infrastruktur yang dilalui kendaraan besar kan. Tapi perlu diketahui bahwasanya di pertanian itu harus ada infrastruktur yang mendukung supaya bagaimana petani-petani itu bisa bertambah panennya dan sebagainya, harus didukung oleh infrastruktur yang kuat. Seperti halnya jalan usaha tani, itu bagian dari infrastruktur. Irigasi yang bagus itu bagian dari infrastruktur. Terus alat pertanian itu bagian dari infrastruktur. Sehingga perlu kiranya pemerintah, saya sebagai anggota DPRD harus selalu mendukung agar infrastruktur itu bisa dibangun secara baik, bisa dilaksanakan secara maksimal. Karena apa yang disampaikan Mbak tadi, ketika kita bicara pertanian, ini tidak hanya berbicara masalah pembangunannya saja, akan tapi dampak dari pertanian itu mengakibatkan dari hajat hidup orang banyak. Karena ketika mungkin infrastrukturnya berkurang, maka panen-panennya itu juga berkurang seperti itu Mbak. Sehingga dorongan dari kita sebagai anggota DPRD dan dukungan anggaran dari pemerintah itu sangat penting supaya bisa memfasilitasi infrastruktur pertanian seperti itu. Oke. Nah, selama ini menurut Pak Huda bagian mana yang paling sering terabaikan? Jalanan, irigasi, atau mungkin ada yang lain Pak? Sebenarnya hanya sebagian wilayah yang mungkin pemerintah itu betul sekali mengumpulkan anggaran berkaitan dengan infrastruktur. Hari ini sudah ada instruksi Presiden, sudah melalui Kementerian Pertanian, ketika dari Menteri Pertanian diturunkan kepada
pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota untuk bagaimana bisa anggaran-anggaran yang ada di pemerintah provinsi, anggaran-anggaran yang ada di pemerintah kabupaten itu agar bisa memperbaiki infrastruktur pertanian. Di antaranya mungkin perbaikan dari jalan usaha tani, perbaikan dari irigasi terhadap pertanian, terus bagaimana di situ ada akses dari bendungan ke pertanian, itu selalu disampaikan oleh pemerintah pusat supaya pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten bisa akselerasi agar percepatan infrastruktur pertanian itu segera dilaksanakan seperti itu. Dan kami sangat menyambut baik sekali karena di wilayah kami di Madura itu mayoritas masyarakat di sana itu adalah petani seperti itu, sehingga program-program baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten itu bisa mendukung percepatan pembangunan berkaitan dengan infrastruktur di pertanian dari irigasi maupun yang lain seperti itu, Mbak. Oke, kira-kira kalau semisal jalan usaha tani belum memadai, Ya, apa dampaknya ke petani? sangat berdampak sekali karena kalau kita berbicara masalah pertanian dari hulu ke hilir itu harus seimbang seperti itu, Mbak. Mulai dari infrastrukturnya, mulai dari pupuknya, mulai dari benihnya sampai panen dan penjualannya seperti itu harus sejalan dengan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Akan tapi ketika salah satu dari infrastruktur itu tidak terpenuhi, maka dampaknya sangat luar biasa. Ketika mungkin kita tahu bahwa lokasi pertanian itu ke tempat panen, ke tempat penampungan atau gudang penjualan dari hasil pertanian itu sangat jauh. Ketika mungkin tidak ada akses di situ untuk menunjang infrastruktur, itu sangat berdampak sekali. Yang awalnya mungkin membutuhkan modal, saya contohkan 100.000, ketika salah satu dari infrastruktur itu tidak terpenuhi, maka akan menambah lagi modal dari petani itu untuk menjual daripada hasil dari petani mereka, bisa menambah 150.000 atau 200.000 seperti itu. Lebih mahal Lebih ya. mahal. Kalau jalan usaha tani itu tidak segera diperbaiki, tidak segera renovasi oleh pemerintah seperti itu, Mbak. Berarti kalau jalan usaha tani ini sudah diperbaiki, itu bisa meminimalisir resiko kenaikan harga yang tinggi itu ya, Ya, Pak Huda ya. betul. Oke. Tadi sempat disebut sama Pak Huda juga di Madura. Ya. Nah, menurut Pak Huda sendiri di Madura untuk infrastruktur pertanian di Madura itu bagaimana? Hari ini memang sangat kurang sekali berkaitan dengan infrastruktur pertanian yang ada di Madura, terutama irigasi, terutama berkaitan dengan jalan usaha tani dan alat-alat pertanian yang lain. Karena masyarakat Madura masih menggunakan alat-alat pertanian tradisional, sehingga berdampak sekali berkaitan dengan proses pemanenannya, proses penanamannya, karena masih menggunakan alat-alat tradisional seperti ketika mungkin membajak sawah masih menggunakan sapi, seperti tidak menggunakan hand traktor dan lain sebagainya. Ini juga berdampak terhadap proses percepatan pertanian yang ada di Madura. Kalau mungkin di daerah lain seperti halnya di Jawa Barat, di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang di situ banyak sekali alat-alat pertanian, itu jauh sekali dibandingkan di Madura. Kalau mungkin proses tanam sampai proses panen itu
menunggu sampai 3 sampai 4 bulan. Kalau di Madura bisa lebih seperti itu, karena yang digunakan itu masih alat-alat tradisional seperti itu, Mbak. Baik. Perlu kiranya pemerintah juga segera menguncurkan anggarannya ke Madura supaya bisa setara dengan daerah-daerah lain. Perlunya pembenahan infrastruktur pertanian ya Pak ya. Iya. Di seluruh Jawa Timur, terutama di Madura Iya. ya, di Madura karena masih banyak yang manual gitu ya Pak Huda ya. Baik. Tradisional. Nah, Empower kita masih di sesi 1, kita akan ada 2 sesi lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Nah, di segmen 2 kali ini Empower kita akan membahas tentang proyek nyata, anggaran, dan teknologi. Kira-kira apa aja sih yang udah jalan gitu kan? Coba kita tanya langsung ke Pak Huda ya. Untuk proyek yang sedang atau sudah terrealisasi terkait jalan usaha tani di Jawa Timur ada nggak Pak? Ya, memang proyek jalan usaha tani dan irigasi itu sedang digenjot oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah kabupaten kota, karena ini menjadi instruksi dari pihak pusat seperti itu. Artinya harus ada kolaborasi, tidak harus ada sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten. Sehingga hari ini di pemerintah provinsi Jawa Timur banyak sekali anggaran-anggaran yang memang dikhususkan untuk program-program tersebut berkaitan dengan jalan usaha tani dan irigasi yang itu memang mendukung untuk pertumbuhan pertanian yang ada di Provinsi Jawa Timur, khususnya yang ada di Madura. Hari ini saya berbicara berkaitan dengan di Madura, walaupun mungkin saya ini berada di Komisi D yang notabene itu infrastruktur pembangunan, infrastruktur jalan dan lain sebagainya, akan tapi ketika saya melaksanakan serap aspirasi reses, masyarakat itu tidak hanya butuh terhadap infrastruktur berupa jalan di lingkungan, jalan di kelurahan ataupun jalan desa, akan tapi sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, mayoritas masyarakat Madura itu merupakan petani seperti itu, sehingga keinginan mereka bagaimana akses dari sawah ke tempat penjualan itu bisa bagus, bisa sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sehingga serap aspirasi tersebut saya sampaikan kepada eksekutif, yaitu dinas terkait, karena memang kami sebagai anggota dewan tidak bisa mengelola anggaran seperti itu. Kami hanya menyampaikan aspirasi tersebut kepada gubernur atau dinas terkait supaya apa yang menjadi keinginan dari masyarakat, terutama di dapil saya, itu bisa terpenuhi berkaitan dengan infrastruktur pertanian seperti itu, Mbak. Oke, Pak Huda, kalau di episode sebelumnya kita akan membahas tentang transportasi laut yang belum nyampe nih di Madura bagian selatan gitu kan ya. Nah, tapi kalau untuk pembangunan atau infrastruktur pertanian ini kira-kira udah menjangkau daerah-daerah terpencil di Madura Selatan belum? Ya. Saya sampaikan tadi, ya, masalah di Jawa Timur ini kan masalah kesenjangan seperti itu, Mbak, ya, antara wilayah A dengan wilayah B seperti itu. Kita tahu Madura ini selalu ketinggalan dengan daerah-daerah lain seperti itu. Kita doakan saja semoga apa yang menjadi suara-suara dari 12 anggota dewan dari Madura ini bisa mewakili dari masyarakat Madura yang terdapat di 4 kabupaten yang ada di Madura, sehingga kalau bicara berkaitan dengan daerah-daerah mana, sebenarnya semua wilayah itu tidak semuanya merata seperti itu, hanya di daerah-daerah tertentu saja yang mungkin infrastruktur berkaitan dengan pertanian itu sudah terpenuhi seperti itu. Akan tapi kalau bicara di daerah-daerah, jangankan di daerah-daerah terkecil, di daerah-daerah yang mungkin dekat dengan perkotaan, yang notabene di situ lumbung dari lumbung pangan di wilayah tersebut masih kurang sekali berkaitan dengan infrastruktur pertanian, sehingga
ketika mungkin sudah beberapa kali saya melaksanakan serap aspirasi, kebutuhan masyarakat memang lebih banyak daripada kebutuhan berkaitan dengan jalan usaha tani atau infrastruktur pertanian seperti itu dibandingkan dengan daerah lain. Artinya apa? Artinya masih banyak sekali infrastruktur, jangankan ini Mbak, infrastruktur pertanian, infrastruktur di daratan saja di Madura ini kan masih banyak berbengkalai seperti itu. Jangan apalagi berkaitan dengan pertanian seperti itu. Sehingga kami selalu mendorong, tidak akan bosan dan tidak akan capek kami untuk selalu menyuarakan bagaimana infrastruktur yang ada di Madura ini minimal tidak usah lebih lah, minimal setara dengan tidak harus di Surabaya dengan daerah-daerah lain seperti itu, supaya ketimpangan itu bisa kecil sekali ketimpangan dengan daerah-daerah lain seperti itu. Oke. Ada nggak sih Mas tantangan birokrasi yang sering menghambat pembangunan jalan usaha tani? Tantangannya itu kadang kalau di Madura kan seperti ini Mbak, saya cerita sedikit berkaitan dengan sosial yang ada di Madura itu. Ketika mungkin dulu ya, kalau sekarang kayaknya sudah tidak ada, sehingga pemerintah itu mengalami permasalahan ketika mungkin mengucurkan anggaran di wilayah tersebut berkaitan dengan, karena harus seizin dari beberapa tokoh. Misal ingin membangun di wilayah harus beberapa tokoh itu harus dimintai izin, harus dimintai persetujuan seperti itu, karena tanpa mendapatkan persetujuan dari beberapa tokoh tersebut, maka program-program dari pemerintah itu tidak akan terlaksana seperti itu dulu. Sehingga mungkin ada rasa trauma dari pemerintah itu untuk memunculkan anggaran di wilayah-wilayah tersebut yang ada di Madura. Dan kemarin saya juga menyampaikan kalau hari ini sudah tidak ada hal semacam itu, ada premanisme, ada apa istilahnya itu, ada pungli dan lain sebagainya. Saya sampaikan kalau wilayah saya menjamin asalkan memang itu murni anggaran untuk mensejahterakan pertanian, karena kita tahu hari ini pemerintah pusat atau presiden kita Bapak Prabowo Subianto sangat sekali program-program utamanya itu bagaimana menjadikan suatu daerah itu menjadi daerah yang menyandang sebagai lumbung pangan atau ketahanan pangan seperti itu. Sehingga ketika sudah ada instruksi dari pemerintah pusat, maka pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu supaya program-program tersebut bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun seperti itu. Dan saya yakin hari ini kendala-kendala tersebut sudah tidak ada lagi, dan tidak ada alasan bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota untuk tidak melaksanakan instruksi dari pemerintah pusat seperti itu. Oke. Nah, kalau ngomongin soal infrastruktur ini, apakah juga mencakup energi alternatif pasca panen dan juga penyimpanan hasil panen, Pak? Ya. Karena kalau kita bicara teknologi berkaitan dengan pertanian, itu memang harus kita pikirkan bersama, karena teknologi itu dengan perkembangan zaman kita harus mengikuti perkembangan teknologi juga seperti itu, apalagi berkaitan dengan teknologi di bidang pertanian. Sekarang kita masih masih merangkak. Kalau di negara sebelah itu Cina sudah menggunakan teknologi semua berkaitan dengan pertanian. Akan tapi yang sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman saya, cukup tidak ada kesenjangan saja dulu. Jangan berbicara masalah teknologi, itu masih jauh menurut saya, masih jauh, khususnya di Madura, karena yang kita butuhkan hari ini kalau di Madura itu tidak hanya berbicara masalah teknologi, akan tapi kita harus dari hulu sampai hilir itu harus merata dulu. Teknologi itu nanti ketika mungkin sudah ada SDM terhadap petani, terus infrastrukturnya sudah memadai, maka setelah itu kita bicara
berkaitan dengan teknologi seperti itu. Nah, kalau semisal SDM-nya saja tidak mumpuni, infrastrukturnya saja belum terjangkau, maka teknologi itu akan sia-sia nantinya ketika kita bicara masalah teknologi pertanian. Sehingga pengetahuan dari petaninya itu sudah mumpuni, infrastrukturnya juga baik, maka setelah itu kita bicara berkaitan dengan teknologi pertanian, dan pemerintah sebenarnya harus sudah menyiapkan hal itu. Cuman apakah petani-petani itu sudah siap untuk menerima teknologi pertanian itu? Betul, Pak. Berarti harus seimbang ya Pak ya semuanya ya. Betul, ya harus seimbang. Kalau jangankan di pertanian, di teknologi lain, kalau kita yang menggunakan teknologi, maka teknologi nantinya akan mengatur kita. Betul sekali. Baik, semakin menarik perbincangannya makin kesini ya tentang infrastruktur pertanian. Empower jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat karena kami berdua akan kembali lagi setelah yang satu ini. Empower kembali lagi di podcast Suara Rakyat, dan di segmen 3 kali ini saya akan membahas dengan Pak Huda, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, tentang generasi muda, swasembada dan masa depan pertanian Indonesia. Nah, Pak Huda, boleh nggak sih cerita sedikit barangkali nih ada kisah inspiratif dari pemuda desa yang Pak Huda pernah temui? Ya. Tadi di episode sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa saya ini di daerah saya menjadi ketua dari komunitas pemuda, dan saya tahu semua petani-petani muda yang ada di Madura itu ada beberapa petani muda inspiratif yang ada di Madura itu, seperti halnya ada mungkin di daerah Madura di bagian timur itu sudah menciptakan melon yang melonnya itu bisa diekspor ke luar Indonesia. Wow. Itu sudah dari Madura ya Pak ya? Madura ya. Keren. Sama halnya produksinya sebenarnya sama dengan yang ada di Cina seperti itu. Di melon itu dicetak terus dibentuk jadi bentuk love seperti itu. Ini menjadi pemuda inspiratif dan selalu mendapatkan penghargaan, dan baru saja mendapatkan penghargaan di luar negeri, yaitu di Malaysia, menjadi tokoh muda inspiratif. Dan kalau di Jawa Timur sudah terkenal beliau, itu berasal dari Kabupaten Sampang yang ini menjadi selalu saya jadikan tokoh inspiratif muda ketika mungkin menyampaikan terhadap pemuda. Kalau pemuda itu tidak hanya harus menjadi politisi, tidak harus menjadi pengusaha, tapi ketika pemuda itu memiliki kemampuan yang lebih dan tidak gengsi dan tidak malas seperti itu, maka bisa menjadi petani milenial. Petani milenial yang menjadi tokoh inspiratif, yang beliau selalu mengisi materi berkaitan dengan pertanian, bagaimana pertanian yang bagus seperti itu. Ada dua tokoh muda, dan hari ini juga saya lagi di komunitas saya itu ada beberapa sekitar 500 sampai 700 pemuda itu saya bagi. Yang fokus terhadap pertanian itu siapa, yang fokus terhadap konten kreator itu siapa, yang fokus terhadap UMKM itu siapa, sehingga nantinya ketika ini berjalan, maka yang fokus pertanian akan saya datangkan ahli yang di bidang pertanian, yang nanti yang mungkin fokus terhadap konten kreator akan saya datangkan ahli yang di bidang konten kreator dan lain sebagainya, sehingga mereka menjalankan aktivitasnya itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan seperti itu, supaya jalannya lurus, tidak belok. Ketika mungkin jadi petani muda, menjadi petani muda yang benar. Ketika menjadi konten kreator, ya menjadi konten kreator yang benar, dan seterusnya. Ketika mungkin kita tidak mengarahkan, saya sebagai anggota dewan yang mewakili dari pemuda-pemuda yang ada di Madura itu, saya memiliki tanggung jawab moral ketika mungkin ada pemuda-pemuda yang menyalahi salah pergaulan, salah menggunakan media sosial dan lain sebagainya, sehingga saya berkomitmen untuk
bisa mengarahkan mereka di jalan yang benar, menjadi umpamanya kalau umpamanya mereka ingin menjadi petani ya ingin menjadi petani yang benar, kita fasilitasi apa yang menjadi minat mereka. Ketika mungkin mereka ingin menjadi konten kreator ya menjadi konten kreator yang benar dan seterusnya seperti itu Mbak. Dan itu bisa saling bersinergi satu sama lain ya, berkolaborasi gitu ya Pak Huda ya. Luar biasa. Terus saya baru tahu kalau Madura itu ada punya petani inspiratif yang masih dari anak muda gitu ya Pak ya. Kalau bisa disebutkan namanya itu hari ini masih apa namanya Mahfud Melon namanya itu. Oh nama. Iya. Karena di media sosialnya namanya Mahfud Melon karena bisa mengekspor melon dengan berbagai bentuk macam ya. Ada yang love, ada yang kotak mungkin ya, kubus ya dan lain sebagainya. Luar biasa. Oke, baik. Nah ini nih Pak, ngomongin soal cara agar menarik lebih banyak anak muda biar mau terlibat dalam isu pertanian. Gimana Pak caranya Pak? Karena hari ini kan kita tahu anak muda ini kan tidak perlu banyak teori. Karena saya juga bagian dari anak muda seperti itu kan ya. Anak muda itu lebih suka melihat visual di di HP atau di laptop dan lain sebagainya. Maka lagi-lagi ini pemerintah harus hadir supaya bagaimana pemuda itu bisa tertarik terhadap pertanian, untuk bagaimana bisa mensosialisasikan di media sosial seperti itu. Dan hari ini juga banyak sih sebenarnya yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian untuk bagaimana menggait anak-anak muda tidak hanya ingin menjadi pegawai saja, tidak hanya ingin menjadi istilahnya buruh pabrik, buruh kantoran dan sebagainya. Karena kalau kita hitung-hitungan penghasilan dari petani itu jauh lebih besar daripada kita menjadi pegawai kantoran seperti itu. Karena saya juga sering berdiskusi dengan teman-teman yang ahli di bidang pertanian, itu jauh lebih besar dan mereka bekerjanya juga tidak harus masuk jam 7 keluar jam 3 seperti itu. Itu kalau teman-teman para pemuda lebih fokus terhadap pertanian dan lebih tertariknya lagi ketika kita bicara pertanian, para pemuda itu mempunyai kreativitas dibandingkan dengan petani-petani yang kolonial seperti itu. Mempunyai kreativitas, saya contohkan tadi di bentuk love, terus mungkin cara bertani mereka itu bertani secara riang gembira, tidak hanya sebatas rutinitas saja seperti itu. Jadi itu yang mengakibatkan, karena bertani itu kan harus dengan hati, Pak. Tidak hanya istri atau pacar saja yang kita harus dengan hati. Betul. Tapi ketika mungkin ada chemistry antara yang menanam dengan yang ditanam, maka akan membuahkan hasil yang maksimal. Betul sekali. Itu. Sehingga dan itu bisa dilaksanakan oleh petani-petani milenial seperti itu. Tidak bisa dilaksanakan oleh petani-petani zaman dulu yang notabene hanya sebatas rutinitas, ini untuk ini untuk menyambung hidup dan sebagainya. Kalau sudah bertani itu sudah melalui hati, dan yang ditanam itu kan tumbuhan juga, ciptaan Tuhan juga. Betul. Sehingga hasil yang kita harapkan insya Allah akan maksimal. Itu teori yang disampaikan oleh teman, bukan dari saya ini. Teori yang disampaikan oleh teman saya yang fokus di bidang pertanian itu. Oke. Ini menarik. Berarti bertani itu juga harus pakai hati. Betul, ya, biar hasilnya bagus. Tidak dipaksa. Nah, ngomongin soal teori yang tadi Pak Huda sampaikan itu, apakah itu masuk ke salah satu ilmu yang ada di pendidikan vokasi pertanian kita? Kalau saya belum tahu ya berkaitan dengan teori-teori itu, karena akselerasi dari teori-teori itu kan kadang dimiliki oleh individu masing-masing, sama teorinya dari petani A, punya petani B, cara sendiri-sendiri ya. Cara sendiri-sendiri seperti itu. Tidak harus menggunakan teori ini. Cuma teori-teori yang harus digunakan itu ya harus sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan di lingkungan masing-masing. Karena
tanah atau tempat yang akan ditanami itu antar daerah itu kan tidak sama, Mbak. Ya. Daerah A itu tanahnya ini tanah B itu karena memang saya ini bukan di background pertanian, sehingga saya hanya dengar saja atau mendengar dari teman-teman saja seperti itu, sehingga perlu kiranya teori-teori di vokasi itu bisa didukung oleh fasilitas-fasilitas yang mungkin didorong oleh pemerintah seperti itu. Tidak hanya kita jalan sendiri-sendiri, para petani jalan sendiri, ini jalan sendiri, dan fasilitas itu harus didukung oleh berbagai pihak, terutama pemerintah seperti itu, karena sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang, segala bentuk kebutuhan dari masyarakat itu pemerintah harus memfasilitasi itu semua seperti itu. Baik, sebelum kita masuk ke closing statement ya Pak ya, boleh kasih satu kalimat nggak dari Pak Huda? Apa pesan Pak Huda soal pentingnya infrastruktur pertanian untuk Indonesia? Infrastruktur pertanian harus satu kalimat ya, kalau lebih kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Jadi infrastruktur pertanian itu sangat penting sekali untuk mendukung produktivitas, untuk mendukung produksi pertanian dari hulu ke hilir petani-petani yang ada di Indonesia, terutama yang ada di wilayah Jawa Timur seperti itu. Karena ketika hulunya baik, hilirnya tidak baik, itu akan berdampak terhadap produktivitas pertanian seperti itu. Sehingga penting untuk didukung berkaitan dengan infrastruktur yang ada di pertanian seperti itu. Baik, closing statement untuk episode kali ini Pak Huda. Ya, hari ini kita bicara masalah pertanian. Pertanian ini tidak hanya bicara masalah tidak hanya bicara masalah infrastruktur, tidak hanya bicara setelah tanam terus dirawat dan dipanen seperti itu, akan tapi ini menyangkut perut masyarakat Jawa Timur dan perut warga negara Indonesia, sehingga karena ini berkaitan dengan kebutuhan sangat mendasar dari masyarakat, penting kiranya untuk pemerintah bisa memfasilitasi semua yang menjadi kebutuhan dari pertanian itu. Hari ini kita sama-sama harus berterima kasih terhadap Bapak Presiden, Menteri Pertanian, karena kerja beliau 10 bulan terakhir ini sangat berdampak sekali terhadap para petani-petani yang ada di Indonesia. Kita lihat sekarang produksi beras dalam sejarah hari ini cuman bisa puluhan juta ton yang dihasilkan oleh negara kita. Ini menjadi prestasi yang sangat luar biasa yang harus disampaikan kepada pemerintah. Dan ini harapan dari kami supaya aturan-aturan itu bisa terus dilaksanakan, tidak hanya awal-awal saja, karena ini berdampak terhadap para petani. Penjualannya juga meningkat, harga gabah juga diatur, harga pupuknya juga diatur, bahkan beras-berasnya pun juga diatur, dan ini sangat membantu terhadap masyarakat yang ada di bawah seperti itu, Mbak. Terima kasih Pak Huda. Jadi empower infrastruktur pertanian itu menjadi satu poin penting yang wajib ya diutamakan, karena ini menyangkut nyawa hidup orang banyak ya, urusan perut, urusan makanan gitu kan. Karena tanpa adanya infrastruktur pertanian yang bagus dan juga fasilitas-fasilitas yang memadai, tidak akan bisa dapat menghasilkan hasil-hasil tani yang banyak dan berlimpah untuk warga negara Indonesia yang saat ini. Pak Huda, terima kasih sekali lagi sudah hadir di sini ya, sudah mau berbagi. Empower, jangan lupa like dan subscribe, lalu sebarkan video podcast Suara Rakyat kali ini biar semua orang tahu dan ikut melek nih tentang infrastruktur pertanian. Saya Yuri Sabrina pamit dan juga Pak Huda. Ya, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di podcast Suara Rakyat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.